alhamdulillahi ala ihsani wa syukur lahu ala taufiqihi wal manani wa la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa kayaknya di fokusnya itu Muhammadan abduhu wa rasuluhu Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ridwan. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada yang bahagia ini kita akan minta tolong sama tim akun yang di bagian kanan kalau bisa membahas tentang suatu golongan yang sangat beruntung yang dimana mereka masuk surga tanpa hisab. Golongan yang merupakan pilihan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kemuliaan yang sangat tinggi di mana mereka masuk surga tanpa hisab. Kita tahu bahwasanya di antara rentetan perjalanan manusia pada hari kiamat kelak adalah dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena di antara nama-nama hari kiamat adalah Yaumul Hisab. Hari hisab. Hisab itu perhitungan di mana Allah Subhanahu wa taala mengaudit seorang hamba dan menampakkan segala amalan yang dia lakukan, yang baik maupun yang buruk. Dan orang-orang yang tidak beriman, mereka melupakan yaumul hisab, sehingga mereka akhirnya diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina yudhilluna fi sabilillah lahum 'adzabun syadidun bima nasu yaumal hisab." Sungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala, bagi mereka azab yang pedih. Kenapa? Bima nasu yaumal hisab, karena mereka lupa dengan adanya hari perhitungan. Mereka lupa. Dan mereka bahkan tidak ingin memikirkan tentang hari perhitungan sama sekali. Innahum kanu la yarjuna hisaba wa kadzabu bi ayatina kidzaba wa kullu syai'in ahsaynahu kitaba. Mereka orang-orang musyrikin, mereka tidak berharap untuk dihisab, mereka tidak mau dihisab. Mereka mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Padahal segala sesuatu telah kami catat, ada hisabnya. Semua perbuatan mereka telah tercatat akan dinampakkan pada hari kiamat kelak. Allah berfirman, "Innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya wa radu biha." Orang-orang yang mereka tidak berharap bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, wa radu bil hayatid dunya, dan mereka ridha dengan kehidupan dunia, dan wa radu biha, dan mereka tenang dengan kehidupan dunia. Mereka tidak berpikir hari kiamat. Mereka tidak berpikir bakalan dihisab, apa yang mereka cari akan dihisab, kemana kan mereka akan dihisab, mana mereka dihisab, mana mereka dihisab. Mereka tidak mau mikir itu. Makanya mereka senang-senang di dunia. Allah sebutkan tentang orang kafir, Allah mengatakan, "Innahu kana fi ahlihi masrura." Dia dahulu di dunia bersama keluarganya senang-senang. Innahu dhanna an la yamut. Dia menyangka dia tidak akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mau mikir tentang hisab. Sehingga dia senang-senang saja. Akibat dia lupa dengan yaumul hisab, maka dia akan mendapatkan azab yang pedih. Lain hanya dengan orang-orang yang beriman. Orang yang beriman, maka hisab selalu berada di hadapan matanya, selalu dipikirkan, selalu dia khawatirkan tentang bagaimana hisabnya pada hari kiamat kelak. Sehingga semua perbuatannya, semua perkataannya, semua pandangannya, semua pendengarannya dia perhitungkan. Karena dia tahu semuanya akan diminta pertanggungjawaban dan akan dihisab pada hari kiamat kelak. Makanya ketika penghuni surga bertemu di surga kelak, maka mereka berkata, "Inna kunna qablu fi ahlina musyrikin. Famanna Allahu 'alaina wa waqana 'adabas samum. Inna kunna min qablu nad'uhu innahu huwal barrur rahim." Apa yang menyelamatkan mereka sehingga mereka akan masuk surga? Kata mereka, "Inna kunna qablu fi ahlina musyrikin." Kami dahulu di dunia di tengah-tengah keluarga kami, di tengah istri, di tengah anak-anak, musyrikin, kami dalam kondisi takut. Sedang berkumpul dengan anak-anak, berkumpul dengan istri, tetap
tentang hari akhirat, tetap terpikirkan bahwasanya di sana ada hari hisab. Bukan seperti si kafir yang bersenang-senang berbulan-bulan dan lupa, total lupa dengan akan adanya hari kebangkitan dan akan ada yaumul hisab. Inna kunna qablu fi ahlina musyrikin. Kami dahulu di tengah-tengah keluarga kami dalam kondisi takut. Oleh karenanya takut dengan yaumul hisab, takut dengan hari kebangkitan adalah ibadah. Di antara sebab memasukkan orang beriman ke surga, mereka dahulu di tengah-tengah keluarga mereka takut dengan yaumul hisab. Famanallahu alaina wa qana adzabas samum. Maka Allah pun memberi anugerah kepada kami dan menyelamatkan kami dari adab neraka Jahannam. Jadi demikianlah kondisi seorang beriman, selalu memperhitungkan apa yang hendak dia ucapkan, apa yang hendak dia berbuat, dan itulah wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh dalam perbuatan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhirat, maka hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Sebelum dia berucap, dia mikir. Ini semua ada perhitungannya. Ya. Sebelum dia berkata-kata, sebelum dia menulis status, sebelum dia mengomentari orang, sebelum dia mengomentari suatu kejadian, dia mikir. Ini semua tidak keluar dari lisannya begitu saja, ada hisabnya. Maka dia pikirkan terlebih dahulu. Dia ucapkan atau dia diam. Nabi membuka dengan mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, itu beriman dengan hari perhitungan, dengan hari pembalasan. Sampai-sampai sebagian salaf begitu takutnya dengan hisab. Sebagian mereka berpendapat jika seorang sudah bertobat dari dosa yang dia lakukan, tetap akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada yaumul hisab. Sampai di antara mereka yang berkata, wa sawata minka wa in afawt. Sungguh perkara yang memalukan darimu ya Allah, meskipun kau telah memaafkan. Tentu ini masalah khilaf di kalangan para ulama. Dosa yang sudah kita lakukan, kalau kita bertobat darinya, kemudian diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah masih terlihat kembali atau tidak? Ya, khilaf di kalangan para ulama. Sebagian salah berpendapat bahwasanya meskipun sudah diampuni, masih tetap diperlihatkan itu suatu perkara yang memalukan. Dan sebagian salah mengatakan bahwasanya jika sudah dimaafkan maka tidak akan ditampakkan lagi pada yaumul hisab, karena konsekuensi dari nama Allah innaka afuwun, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun. Itu Allah yang mengampuni, maka Allah menghilangkan jejak-jejak kemaksiatan yang telah dilakukan oleh seorang hamba jika tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal, intinya hisab adalah perkara yang dahsyat yang akan dialami oleh kebanyakan manusia. Namun di antara orang-orang yang beriman ada orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang mereka masuk surga tanpa hisab. Subhanallah, masuk surga tanpa hisab. Dan ini adalah perkara-perkara yang sangat keberuntungan yang sangat luar biasa. Kita tidak usah pusing-pusing diberhentikan oleh Allah, diaudit, langsung aja masuk surga. Makanya saya kalau tidak bisa masuk surga. Makanya kita semua sadar banyak di antara kita yang banyak melakukan dosa. Saya sering sampaikan kepada kawan-kawan yang memiliki uang yang banyak. Kalau uang sedikit kan hisabnya sebentar. Apalagi HP-nya HP jadul ya. Tapi kalau HP-nya HP smartphone ya, kemudian rumahnya banyak, duitnya banyak, akunnya banyak, ya, hisabnya bakalan apa? Panjang. Hisabnya bakalan panjang. Dan dalam hadis kata Nabi SAW,
innal fuqara min ummati yadkhuluna jannah qabla al-aghniya bi 500 'am. Sungguhnya orang-orang miskin pada hari kiamat kelak akan masuk surga 500 tahun sebelum orang-orang kaya. Dalam sebagian riwayat 100 tahun sebelum orang kaya. Dalam sebagian riwayat 40 tahun sebelum orang kaya. Kenapa ada perbedaan? 500, 100, 40 tahun berdasarkan kekayaan orang kaya tersebut. Jika dibandingkan dengan orang kaya yang mungkin biasa-biasa, mungkin cuma beda 40 tahun. Tapi kalau kekayaan luar biasa, bisa jadi orang miskin lebih masuk cepat dalam surga 500 tahun sebelum orang kaya. Kenapa orang kaya tersebut harus ditahan? Karena hisabnya panjang. Saya sampaikan kepada orang-orang kaya yang akan dihisab dengan hisab yang sangat panjang, berusaha menjadi orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Sudah, kalau bisa masuk surga tanpa hisab, selesai urusan. Tidak usah ngantri di belakang, langsung masuk surga. Demikian juga orang-orang yang melakukan banyak kesalahan atau berusaha menjadi orang-orang yang bisa masuk surga tanpa hisab. Siapakah orang-orang yang masuk surga tanpa hisab? Ya. Datang hadis-hadis, beberapa hadis tentang orang-orang tersebut. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang diperselisihkan tentang sanadnya, namun yang benar sanadnya adalah hasan, dari riwayat Musa bin Uqbah dari Ali bin Abdullah Al-Azdi dari Abi Darda radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara, yaitu Rasulullah SAW membaca Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fatir, "Tsumma awrathna al-kitaba alladhina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Jannatu 'adnin yadkhulunaha." Dan seterusnya. Kata Allah Subhanahu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan firman Allah, kemudian kami mewariskan Alkitab, yaitu Al-Quran, kepada orang-orang yang kami pilih dari hamba-hamba kami. 3 golongan. Faminhum zalimun li nafsih. Di antara mereka ada yang mendolimi dirinya sendiri, yaitu bermaksiat, mencampurkan antara maksiat dengan ketaatan. Wa minhum muqtasid. Di antara mereka ada yang muqtasid, golongan tengah, yaitu yang, kata para ulama, yang semangat melakukan yang wajib-wajib saja, tidak melakukan yang sunnah-sunnah, namun tidak melakukan perkara-perkara yang haram. Dosa-dosa, tapi hanya fokus pada perkara-perkara secara global tentunya. Kemudian yang terakhir, wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah, yaitu orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebajikan dengan Allah. Dzalika huwal fadlul kabir. Ini adalah karunia Allah yang besar. Jannatu 'adnin yadkhulunaha. Maka mereka semua masuk dalam surga yang abadi. 3 golongan. Pertama yang bermaksiat, mencampurkan antara maksiat dengan ketaatan. Yang kedua muqtasid, yang tengah-tengah. Yang ketiga golongan yang semangat dalam berbuat kebajikan. Setelah itu Nabi SAW berkata, "Malladzina sabaqu bil khairat fa ulaika alladziina yadkhuluna al-jannata bighairi hisab." Adapun orang-orang yang semangat dalam melakukan kebajikan, maka mereka itulah orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Wa ammal ladzina iqtasadu fa ulaika hisaban yasira. Adapun golongan pertengahan, maka mereka itulah yang akan dihisab oleh Allah dengan hisab yang ringan. Wa ammal ladzina zalamu anfusahum fa ulaika alladzina yuhasabuna ala tulil mahsyar. Adapun orang-orang yang mencampurkan ketaatan dengan kemaksiatan, mereka menzalimi diri mereka, maka mereka itulah orang yang akan dihisab di padang mahsyar dengan hisab yang panjang tentunya. Ini antara dalil bahwasanya orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, orang-orang spesial yang memiliki sifat sabiqun bil khairat, cepat dalam melakukan kebajikan. Dalam kebajikan apapun selalu paling depan. Salat berjamaah, dalam berbakti kepada orang tua, dalam bersedekah, ya, ringan hatinya untuk melakukan kebajikan. Berjalan ke masjid dengan penuh semangat, bukan sesuatu yang berat baginya, ya.
membantu orang lain dengan mudahnya, ya. Intinya dia sabiqun bil khairat, cepat dalam kebajikan. Maka ini mereka adalah orang-orang yang spesial. Tidak sembarang orang. Ketika Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala membuat satu bab dalam kitab tauhid dengan judul Man haqqaqat tauhid dakhala al-jannata bighairi hisabin wala adab. Siapa yang memurnikan tauhid, maka dia akan masuk surga tanpa adab dan tanpa. Ketika membawakan bab ini tentang orang-orang yang memurnikan tauhid masuk surga tanpa hisab, maka beliau menyebut contohnya Ibrahim alaihissalam. Qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin syakiran li an'umihi ijtabahu wa ila siratal mustaqim. Dia sebutkan contohnya Ibrahim alaihissalam yang kana ummah qanitah, yaitu memiliki sifat-sifat umat, yaitu ijtama fihi, ya, kumpul pada Ibrahim alaihissalam banyak keutamaan-keutamaan yang terbagi-bagi pada selain Ibrahim. Jadi banyak, sebagian orang memiliki keutamaan ini mungkin rajin bersedekah, satunya rajin ibadah, satunya rajin salat, tapi Ibrahim alaihissalam terkumpul pada dia berbagai macam kebaikan. Dan jarang orang seperti ini. Ada orang yang spesial puasa sunnah, masya Allah. Ada orang spesial salat malam, ada orang spesial sedekah. Tapi kalau salat malam agak malas. Ada orang spesial puasa sunnah, tapi kalau sedekah malas, ya. Bisa jadi dia puasa sunnah untuk hemat juga sekalian. Jadi, tetapi Ibrahim alaihissalam terkumpul kepada dia banyak kebaikan. Makanya dikatakan umat, padahal dia sendirian. Qanitan lillah, taat beribadah. Kalau ibadah qanit, itu sabar dalam beribadah, tidak buru-buru, ya, tenang dalam beribadah. Hanifan walam yakun minal musyrikin, yaitu jauh dari kesyirikan, condong kepada tauhid. Syakiran li an'umi, senantiasa bersyukur kepada Allah. Bahkan an'umi adalah dikatakan bahwasanya jamak, tapi untuk menunjukkan sedikit, ya, kurang dari 10, wazan af'ul, ya, jamak tapi untuk 10. Asy-Syaukani rahimahullah ketika mengomentari ayat ini, beliau berkata, Ibrahim alaihissalam pandai bersyukur kepada Allah bahkan pada nikmat-nikmat yang kecil, bukan nikmat-nikmat yang besar saja. Tidak seperti sebagian kita yang hanya bersyukur kepada Allah tatkala diberi kenikmatan yang besar. Ibrahim alaihissalam senantiasa bersyukur di an'umi, bahkan pada kenikmatan-kenikmatan yang sedikit yang Allah berikan pada dia, dia senantiasa bersyukur. Lihatlah pada Ibrahim terkumpul sifat-sifat yang menunjukkan dia sabiqun bil khairat. Maka ini salah satu contoh yang mau surga tanpa hisab. Kemudian juga beliau Syekh Muhammad bin Wahhab rahimahullah membawakan ayat innalladzina hum bi rabbihim la yusyrikun walladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun walladzina hum bi ayati rabbihim la yusyrikun walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajinatun annahum ila rabbihim raji'un, dalam surat Al-Mu'minun. Innalladzina hum min khasyati rabbihim, orang takut kepada Rabb mereka. Bi ayatihim yu'minun, dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun, dan orang-orang yang tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Orang-orang yang melakukan amal saleh, bersedekah, salat, puasa, namun hati mereka tetap takut, ya, khawatir bahwasanya amalan mereka belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulaika yusari'una fil khairat, mereka adalah orang-orang yang bersegera dalam kebajikan. Ini contoh kedua yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala tentang orang-orang surga tanpa hisab, yaitu yang tidak berbuat syirik, yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada ayat-ayat Allah dan bersegera dalam melakukan kebajikan. Kalau sudah melakukan kebajikan tidak merasa pede, tidak merasa pasti masuk surga, tenang nanti kita masuk surga semuanya, bahkan kita ajak orang lain masuk surga bersama kita. Enggak begitu mereka. Mereka setelah beramal soleh selalu selalu timbul dalam hati mereka antara khauf dan roja, antara berharap dan khawatir. Khawatir amal mereka tidak terima, tapi mereka husnudzon amal mereka diterima. Tapi mereka tidak pede, pasti diterima, pasti enggak.
Makanya walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah. Orang-orang yang melakukan apa yang mereka lakukan kemudian hati mereka takut. Ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ahumul ladzina yasriqun wa yaznun?" Ya. Apakah mereka ini orang-orang yang berzina, mencuri, melakukan maksiat? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La ya binata Siddiq." Bukan wahai putri Abu Bakar As-Siddiq, tapi mereka adalah orang-orang yang bersedekah, kemudian mereka khawatir tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka inilah yang Allah mengatakan ulaika yusari'una fil khairat. Makanya mereka terus semangat untuk beramal saleh. Ya. Makanya ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail membangun Ka'bah, wa idh yarfa Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Kata Allah, ketika Ibrahim dan Ismail membangun Ka'bah, sudah ada pondasi kemudian dibangun Ka'bah tersebut, dan itu pekerjaan sangat berat. Batu Ka'bah besar-besar. Bagaimana Ismail dan Ibrahim kemudian mungkin memotong batu dari lembah, dipotong supaya rapi, pekerjaan berat. Kemudian dipikullah batu tersebut dibawa ke Ka'bah, kemudian disusun rapinya, pekerjaan berat bukan ringan. Sampai jadilah Ka'bah yang besar tersebut. Sampai Ibrahim harus naik di atas makom karena Ka'bah harus tinggi. Dia naik di atas makom Ibrahim, kemudian Ismail mengoper batu tersebut, kemudian dia di atas terus. Tapi setiap dia meletakkan batu, mereka berdua berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Rabb kami, terimalah dari kami amalan apa? Amalan kami. Mereka tidak beda. Saya kan Khalilur Rahman, kekasih Allah, pasti masuk surga. Apalagi yang bangun Ka'bah saya. Bukan bangun masjid-masjid biasa, Ka'bah dibangun. Yang suruh langsung Allah Subhanahu wa taala. Dengan bukan nyuruh orang bangun, dia bangun sendiri. Dia yang motong batu, dia yang mengangkat batu, dia yang susun. Kemudian dia berdoa, taqabbal minna, ya Rabb kami, terimalah dari apa? Dari kami. Ini ciri-ciri orang-orang yang masuk surga tanpa apa? Hisab. Bisa bandingkan lah. Bukan ciri orang masuk hisab, oh kita pasti masuk surga, tenang. Sama grup saya pasti masuk surga. Tenang, yang belajar sama saya pasti masuk surga. Kalau nanti saya di pintu surga, kalau kalian belum masuk, saya tidak mau masuk. Kalian dulu masuk, baru saya nanti masuk belakangan. PD-nya luar biasa ya. Ya, kita ini siapa? Para nabi mereka takut hati mereka. Ini salah satu hadis dalam riwayat Imam Ahmad tadi yang saya katakan diperselisihkan karena apakah Ali bin Abdullah Al-Azdi mendengar dari Abu Darda? Yang benar ya, dia mendengar dari Abu Darda sehingga sanadnya bersambung. Intinya Rasulullah SAW menyebutkan orang-orang yang masuk surga tanpa hisab siapa? Wa ammal ladzina bil faulaika alladzina yadkhuluna al-jannata bighairi hisab. Orang-orang yang segera melakukan kebajikan, mereka itulah orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Baik, ini hadis. Ada hadis yang lain yang masyhur yang sering kita dengar yang juga menjelaskan tentang sifat-sifat orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Kata Nabi SAW, "Uridat alayya al-umamu." Tampakkan kepadaku umat-umat. Itu Rasulullah SAW ditampakkan tentang masa depan. Disebutkan ini terjadi ketika di malam Isra Mi'raj. Malam Al-Isra wa Mi'raj. Rasulullah SAW dibawa oleh malaikat Jibril, kemudian diperlihatkan kejadian-kejadian. Rasulullah melihat sebagian orang diazab di neraka. Rasulullah SAW melihat juga tentang kejadian pada hari kiamat kelak. Di antaranya kata Nabi SAW, "Uridat alayya ummu," ditampakkan bagiku umat-umat dengan para nabi-nabinya mereka. Fa'aitu nabiyya wa ma'ur rahtu. Lihat ada nabi pengikutnya cuma beberapa orang, tidak sampai 10 orang. Nabi pengikutnya tidak sampai 10 orang. Wan nabiyya wa ma'ahu rajulu wa rajulani, dan ada seorang nabi pengikutnya cuma 2 orang, dan ada seorang nabi pengikutnya cuma satu orang. Wan nabiyya wa laysa ma'ahu ahad, dan ada seorang nabi tidak ada pengikutnya sama sekali, berjalan sendiri di padang mahsyar, enggak ada pengikutnya. Subhanallah ya. Ini bukan ustaz, ini nabi. Ya, bukan ustaz, tapi apa? Nabi yang diberi wahyu langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia berdakwah, ternyata tidak ada pengikutnya. Kemudian kata Rasulullah SAW, "Izrufi Ali sawadun azim." Tiba-tiba aku melihat jumlah manusia yang banyak. Fadhanantu annahum ummati.
maka aku menyangka itulah umatku. Faqila li hadza Musa wa qaumuhu, maka dikatakan kepada aku itu bukan umatmu wahai Muhammad, yang kau lihat jumlah banyak adalah Nabi Musa dan Nabi Musa. Ini menunjukkan bahwasanya umat terbanyak setelah umat Rasulullah SAW adalah umatnya Nabi Musa. Faqila li undur ila al-ufuq, maka dikatakan kepadaku lihatlah di cakrawala di arah yang lain. Fa idza sawadun azimun, tiba-tiba ada jumlah yang sangat besar lebih banyak daripada sebelumnya. Faqila li hadhihi ummatuk, inilah umatmu, jumlahnya sangat banyak. Kemudian wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi adabin wala hisab. Di antara umatmu tersebut ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab. Thumma nahadha fadakhala manzilahu. Setelah Rasulullah SAW menyampaikan kisah ini kepada para sahabat, saya diperjalankan di malam Isra Mi'raj, kemudian saya melihat nabi-nabi dan para pengikutnya, dan pengikutku sangat banyak, di antara mereka 70.000 orang masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Kemudian Rasulullah SAW masuk ke dalam rumahnya. Fa khadha an-nasu fi ulaik. Para sahabat yang mendengar tentang 70.000 orang masuk surga tanpa adab, tanpa hisab, mereka pun berdiskusi siapakah 70.000 orang tersebut yang sangat dimuliakan oleh Allah masuk surga tanpa hisab. Faqala ba'dhum fala'allahumul ladzina wulidul fil Islam wa lam yusyriku billahi syai'a. Bisa jadi mereka itu adalah orang-orang yang lahir sudah Islam dan tidak pernah berbuat syirik sama sekali. Dan para sahabat mereka mencoba untuk menerka-nerka apa sih sifat-sifat 70.000 orang tersebut. Tafsiran pertama dari mereka, ini orang-orang yang lahir langsung Islam dan tidak pernah berbuat syirik sama sekali. Dan ini menunjukkan ilmu mereka. Mereka menduga ini pasti orang-orang yang benar-benar merealisasikan tauhid, yang tidak pernah berbuat syirik sama sekali. Tidak pernah percaya sama dukun, tidak pernah percaya sama jima, tidak pernah percaya sama pamali-pamali. Mereka bilang ini tidak pernah berbuat syirik sama sekali. Kemudian waqala ba'dhum, sebagian lagi menafsirkan, fala'alluhumul ladzina sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mungkin 70.000 orang tersebut adalah sahabat-sahabat spesial Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kaum Muhajirin, kaum Ansar, karena mereka tahu tentang keutamaan para sahabat. Kemungkinan besar 70.000 orang ini adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa dzakaru asya'a. Kemudian mereka menyebutkan tafsiran-tafsiran yang lain. Tatkala Rasulullah SAW keluar dari rumah, maka fa akhbaruhu, maka mereka kabarkan kepada Nabi tentang dugaan-dugaan mereka tersebut. Kemudian Nabi SAW berkata, humul ladzina la yastarqun. 70.000 orang tersebut adalah orang wala yaktawun, dan tidak pernah melakukan pengobatan dengan kai, dengan besi yang dipanaskan. Wala yatatayyarun, dan tidak pernah bertatayyur, mengkait-kaitkan nasib sial dengan suara tertentu, dengan hewan tertentu, dengan angka tertentu, dengan hari tertentu, tidak pernah. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal kepada Rabb mereka. Ya. Faqama Ukasyah, maka Ukasyah berdiri berkata, ya Rasulullah, ud'ullah an yaj'alani minhum. Ya Allah, ya Rasulullah, doakanlah aku agar aku mintalah kepada Allah agar aku termasuk dari 70.000 orang tersebut. Kata Rasulullah SAW, anta minhum, engkau termasuk dari mereka. Dan benar, Ukasyah kemudian hidup, kemudian dia meninggal dalam medan pertempuran. Kemudian waqama al-akhar, kemudian ada lagi yang berdiri, ya Rasulullah, ud'ullah an ja'alni minhum. Ya Rasulullah, doakan agar aku termasuk dari 70.000 orang tersebut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabaqaka biha Ukasyah. Engkau sudah kedahuluan Ukasyah. Pintu permintaan sudah ditutup. Enggak ada lagi minta doa. Sudah kedahuluan siapa? Ukasyah. Baik. Hadis yang kedua ini, Rasulullah SAW menjelaskan tentang sifat-sifat orang-orang yang masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab. Sebelumnya, jumlahnya tadi berapa? 1.000. Sedikit atau banyak? Sedikit sekali. Kaum muslimin jumlahnya berapa sekarang? Miliar. Yang sudah pernah hidup sebelumnya berapa miliar? Yang sudah meninggal, sudah dikubur, berapa miliar? Dari zaman sahabat sampai sekarang sudah berapa miliar yang sudah dikubur? Yang sekarang juga berapa miliar? Yang akan hidup sampai hari kiamat berapa miliar? Dari sekian puluhan miliar tersebut, entah kapan, entah berapa jumlah kaum muslimin, cuma 70.000 orang masuk surga tanpa hisab. Maka jumlah yang sangat sedikit. Maka Nabi SAW kemudian minta tambahan kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Dalam riwayat Ahmad dengan sanad yang hasan, fastazattu rabbi, aku pun minta tambahan kepada Rabbku. Fazadani akulli alfin sab'ina alfan, maka Allah memberi tambahan kepada aku setiap 1000 membawa 70.000 orang. Sehingga jumlah yang masuk surga tanpa hisab jumlahnya adalah 70.000 kali 70 tambah 70.000 yang awal. Jadi 70.000 kali 71 sama dengan 4.970.000. Berapa? 4.970.000. Banyak atau sedikit? Sedikit. Lumayanlah daripada 70.000. Ada kemungkinan kita masuk? Ada, insyaallah. Wallahu alam. Allah Maha baik ya. Tinggal berdoa. Tapi ada berita gembira dalam riwayat disebutkan, wa zadani ma'a kulli alfin sab'ina alfan, Allah beri tambahan setiap 1.070.000, wa thalathu hatayatin min hatayati rabbi, dan 3 genggaman dari genggaman Rabbku. Allah akan tambah 3 genggaman manusia untuk dimasukkan surga tanpa hisab, dan setiap genggaman kita tidak tahu jumlahnya berapa. Jadi jumlahnya 4.970.000 plus 3 rombongan yang Allah masukkan tanpa hisab. Satu rombongan kita nggak tahu berapa apa jumlahnya. Semoga Allah menjadikan kita termasuk dari orang-orang tersebut. Yang Nabi sebutkan tentang orang-orang masuk surga. Yang pertama, Nabi SAW mengatakan humul ladzina la yastarqun, yaitu orang yang tidak pernah minta untuk diruqyah. Tidak pernah minta untuk diruqyah. Kalau meruqyah boleh. Adapun riwayat humul ladzina la yarqun, orang-orang yang tidak pernah meruqyah, maka riwayatnya syadzah, dhaif. Yang benar mereka tidak pernah minta untuk diruqyah. Adapun meruqyah, maka Nabi meruqyah. Ya. Ruqyah tanpa diminta, Nabi juga diruqyah tanpa meminta. Ruqyah tanpa meminta. Ya. Bahkan meruqyah dilakukan berpahala. Ketika Nabi SAW ditanya tentang ruqyah, kata Nabi SAW, man istata'a an yanfa'a akhahu falyaf'al. Siapa yang mampu beri manfaat kepada saudaranya dengan mengobatinya dengan ruqyah, maka dan tidak semua orang bisa menyempatkan waktu untuk meruqyah. Karena meruqyah butuh kesabaran, butuh waktu yang panjang. Tapi kalau dia bisa membantu saudaranya dengan menghilangkan gangguan penyakit dari saudaranya, dia pahalanya besar. Pahalanya besar. Orang yang diganggu jin, orang yang diganggu sihir, menderita. Ketika ada seorang meruqyahnya akhirnya sembuh, pahalanya sangat besar bagi orang tersebut. Makanya selalu motivasi. Yang bisa ruqyah silakan apa? Meruqyah. Kemudian ya, Rasulullah SAW juga diruqyah, Rasulullah SAW meruqyah. Yang dipersyaratkan dalam hadis ini masuk surga tanpa hisab, humul ladzina la yastarqun, yang pernah minta ruqyah. Kenapa? Ruqyah bukan perkara yang haram, bukan. Bukan juga perkara yang makruh, tapi tidak utama. Ada yang mengatakan makruh minta ruqyah, ada yang mengatakan tidak makruh, cuma tidak utama. Sementara orang-orang surga ini mereka harus spesial. Sampai mereka meninggalkan perkara yang makruh atau mereka meninggalkan perkara yang tidak utama. Menunjukkan kesempurnaan tawakal mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta ruqyah ada sedikit permintaan, yaitu ketergantungan kepada orang tersebut. Pertanyaan. Yang kedua, dia kayak ini orang gue baca Quran, jadi kayak ada sedikit ketergantungan. Ini bukan perkara yang haram, bukan makruh, apalagi tetapi tidak utama. Paham tidak? Tidak utama. Nah, sementara derajat masuk surga tanpa hisab derajat tinggi. Maka di antara syaratnya tidak boleh minta untuk diruqyah. Dalam kondisi terdesak. Dalam kondisi terdesak, sebenarnya memberi rukhsah seperti Syekh bin Baz rahimahullahu taala dan juga oleh Syekh Utsaimin dalam syarah Sahih Bukhari yang sekarang dicetak beberapa puluh jilid ya. Seakan para tersebut memberikan rukhsah kalau dalam kondisi darurat atau hajah mendesak boleh seorang minta ruqyah. Dalilnya apa? Dalilnya Rasulullah SAW mengatakan kepada Aisyah, ketika Aisyah sakit, Rasulullah SAW mengatakan minta ruqyah lah. Demikian juga
Asma binti Umais radhiyallahu taala anha, istrinya Ja'far bin Abi Thalib, dan Ja'far punya anak-anak dari Asma binti Umais, anak-anaknya kurus, sakit, maka Rasulullah SAW mengatakan istarqi lahum, adalah ruqyah untuk mereka. Sehingga mengatakan dalam kondisi darurat boleh. Allah alam, ini pendapat sebagian. Tapi intinya kalau kita bisa tidak minta ruqyah, yang terbaik. Itu yang terbaik. Kalau ada pertanyaan, Ustaz, kalau dulu saya sering minta ruqyah, sekarang saya tobat. Itu bukan dosa. Minta ruqyah dosa atau bukan? Bukan, cuma tidak utama. Ya mudah-mudahan seorang kalau meninggalkan hal tersebut tidak lagi minta ruqyah di kemudian hari, mudah-mudahan sifat-sifat 70.000 masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Yang kedua, wala yaktawun, tidak melakukan pengobatan dengan al-kai. Kalau azan silakan azan ya. Ada dua pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan seperti itu, tidak minta untuk diobati dengan dikai, dengan besi yang dipanaskan. Tahun tidak berobat, tidak harus minta. Dia berobat dengan kai pun dia tidak mau. Dia tidak berobat dengan kai. Azan ya. Insyaallah nanti ba'da Isya kita lanjutkan ambil tanya ya, insyaallah. Demikian dulu ya. Demikian itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Kita lanjutkan ciri pertama dari orang-orang yang surga tanpa hisab adalah orang-orang yang tidak pernah minta untuk diruqyah. Dan yang kedua, wala yaktawun, orang-orang yang tidak pernah berobat dengan kai. Kai adalah pengobatan dengan besi yang dipanaskan kemudian ditempelkan pada daerah luka. Sampai sekarang masih ada pengobatan tersebut. Dahulu di zaman jahiliyah ini obat yang paling manjur, sehingga ada istilah kata mereka akhir dawa al-kai. Obat yang paling terakhir adalah kai. Artinya kalau obat-obat yang tidak bisa manjur, pakai kai, besi yang dipanaskan ditempelkan pada lokasi sakit, biasanya sembuh. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan ciri orang yang sudah tanpa hisab tidak berobat dengan kai. Ada yang mengatakan karena dikhawatirkan melupakan kesembuhan dari Allah, karena begitu sering kalau pakai kai sembuh, selalu sembuh, sehingga bisa jadi seorang bersandar kepada sebab, lupa kepada yang menyembuhkan. Sehingga Rasulullah SAW kurang suka dengan pengobatan kai. Yang ketiga, la yatayyarun, tidak pernah bertayyur. Tayyur pembahasan yang panjang, ringkasnya adalah mengkaitkan nasib sial dengan hewan tertentu. Asalnya dari kalimat tahir. Dahulu bangsa jahiliyah kalau mereka ingin pergi ke suatu tempat, maka mereka mendatangi jenis burung tertentu. Mereka usir. Jika burungnya terbang ke sebelah kanan, maka mereka melanjutkan rencana mereka. Jika burungnya terbang ke sebelah kiri, maka mereka membatalkan perjalanan mereka. Sehingga mereka bertasyabbuh, menganggap nasib sial dengan burung tersebut. Sehingga timbul istilah taqayyur, yaitu menjadikan burung sebagai pertanda nasib sial. Ya. Semua, namun perkataan taqayyur sendiri terkait dengan apapun yang dijadikan dalil sebagai pertanda nasib sial. Apakah dengan angka tertentu seperti angka 13 atau angka 4, ya, angka 4, ya. Itu juga dianggap sial, ya. Seperti di sebagian bangunan di kota Jakarta tidak ada lift tombol angka 4, yaitu angka 1, angka 2, angka 3, 3B atau 3A, kemudian nomor 5. Ya, jadi tidak ada angka 4. Antum kalau punya anak 5, punya anak pertama, anak kedua, anak 3, anak 3A, anak kelimanya. Apalagi di pesawat tidak ada angka 13, jelas tidak ada. Kecuali mungkin di kalau kita di Arab Saudi, alhamdulillah ya, angka-angka ada
lantai 13 ada, kamar 13 ada, tombol 13 juga ada ya. Jadi itu hal yang tidak logis, namun banyak orang yang meyakini bahwa angka 13 adalah angka sial. Dan seperti itu namanya tatayur, dan banyak di masyarakat kita disebut dengan pamali. Kalau begini nanti begini, kalau begini nanti begini, kalau begini nanti begini, itu hendaknya tidak perlu diyakini. Meyakini hal tersebut adalah kesyirikan dan menjadikan seorang tidak termasuk dari 70.000 orang yang masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab. Jadi sifat pertama, tidak minta diruqyah. Kedua, tidak berobat dengan besi yang dipanaskan. Yang ketiga, tidak bertatayur. Yang keempat, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal kepada Rabb mereka. Nah, sifat yang keempat ini, wa ala rabbihim yatawakkalun, mereka bertawakal kepada Rabb mereka. Apakah ini adalah kesimpulan daripada 3 sifat pertama? 4 ini hanyalah kesimpulan, ataukah dia sifat keempat? Ada pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan ini bukan sifat keempat, tapi dia kesimpulan daripada 3 sifat pertama. Tidak minta diruqyah, tidak berobat dengan kai, tidak menggantungkan nasib buruk kepada benda-benda. Ini menunjukkan mereka tinggi tawakalnya. Mereka tinggi tawakalnya, selalu menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya di antara ibadah yang sangat agung yang hendaknya seorang senantiasa membawa ibadah tersebut dalam kesehariannya adalah bertawakal kepada Allah. Segala urusan tawakal kepada Allah. Jangan pede kecuali setelah bertawakal. Jangan pernah pede pada diri sendiri, jangan pernah pede kepada kepintaran, jangan pernah pede pada jabatan, jangan pernah pede pada kecerdasan, ya, jangan pernah pede pada selain Allah. Kalau sudah bertawakal kepada Allah baru pede. Kenapa? Saya sudah berdoa, saya sudah minta petunjuk kepada Allah, baru silakan pede, karena backingan kita siapa? Allah Subhanahu wa taala. Adapun pede pada kemampuan, biasanya kita justru celaka pada perkara-perkara yang kita pede tersebut kalau kita tidak menyandarkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, ya. Sifat-sifat yang sangat mulia, sifat-sifat yang sangat tinggi. Intinya mereka adalah orang-orang spesial yang semangat dalam beribadah, yang sangat jauh dari kesyirikan, yang senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bisa berdoa dengan karunia Allah, dengan kemuliaan Allah, dengan kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan kita termasuk dari golongan yang masuk surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Demikian saja, kalau ada yang bertanya saya persilakan. Apakah memiliki anak yang hafidz Quran juga bisa membawa orang tuanya masuk surga tanpa hisab? Wallahu a'lam bishawab. Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada sebagian hamba-hambanya di akhirat kelak untuk memberi syafaat. Untuk beri apa? Syafaat, ya. Seperti orang yang meninggal di medan pertempuran karena Allah Subhanahu wa taala bisa memberi syafaat, ya. Demikian juga misalnya seorang anak bisa saja memberi syafaat kepada orang tuanya atau sebaliknya, seperti anak yang meninggal sebelum balik juga bisa memberi syafaat kepada orang tuanya, ya. Intinya ini kemuliaan yang Allah berikan kepada mereka, tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa mereka beri syafaat secara langsung, harus minta izin kepada Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang mau disyafaati pun harus diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa biiznih. Siapa yang bisa beri syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah. Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atum syai'an illa min ba'di ay ya'dzana Allahu lima yasha'u wa yarda. Betapa banyak malaikat di langit tidak bermanfaat syafaat mereka. Malaikat, makhluk yang sangat mulia, memberi syafaat tidak manfaat, tidak bisa syafaat mereka kecuali setelah Allah mengizinkan mereka untuk beri syafaat dan kepada orang yang Allah ridhai. Intinya di aturan akhirat ada namanya syafaat. Syafaatlah bentuk Allah memuliakan seorang hamba agar bisa menolong hambanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Namun, apakah kita bisa memberi syafaat ataukah kita bisa diberi syafaat? Kembalinya kepada tauhid. Siapa yang semakin ikhlas dalam ibadahnya, ya maka dia yang akan mendapatkan syafaat atau bisa memberi syafaat. Makanya ketika Rasulullah SAW ditanya, Man as'adun nasi bi syafaatika yaumil qiyamah? Siapakah orang yang paling bahagia mendapatkan syafaatmu pada hari kiamat? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi." Seorang yang mengucapkan la ilaha illallah dan tulus dari hatinya. Semakin ikhlas,
semakin mudah mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semakin tidak suka riya, semakin tidak suka ujub, semakin niat karena Allah, semakin mudah dapat syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu nabiyyin likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap nabi punya doa yang pasti dikabulkan. Wa inni ikhtaba'tu da'wati, adapun aku menyisakan satu doaku yang pasti dikabulkan untuk hari kiamat. Syafaatan li ummati yaumal qiyamah, sebagai syafaat bagi umatku pada hari kiamat kelak. Fahiya nailatun insyaallah man mata min ummati la yusyriku billahi syai'a. Maka syafaatku pasti mengenai setiap umatku yang meninggal tidak berbuat syirik sama sekali. Ini penting bagaimana kita tidak berbuat syirik dalam kehidupan ini. Ya, sehingga kalau Allah kasih kemuliaan bisa memberi syafaat, alhamdulillah. Kalau tidak, maka kita bisa dapat apa? Syafaat. Adapun bahwasanya anak yang hafidz Quran bisa memasukkan ibunya tanpa hisab, saya enggak tahu dalilnya, wallahu alam bishawab. Tapi bisa memberi syafaat, bisa. Karena macam-macam syafaat banyak. Ada syafaat yang tadinya orang masuk neraka enggak jadi masuk neraka. Ada syafaat yang harusnya surganya level ini jadi naik. Macam-macam syafaat itu pada hari kiamat kelak. Ustaz, apakah wanita yang meninggal saat melahirkan dapat keutamaan tanpa adab dan hisab? Ustaz, wallahu alam bisawab. Yang ada memang orang wanita yang meninggal karena melahirkan, maka dia dianggap sebagai mati syahid, ya. Syekh Albani rahimahullah dalam kitabnya Ahkamul Janaiz kalau tidak salah mengumpulkan 20 orang yang meninggal tanpa perang namun dianggap mati syahid. Di antaranya wanita yang melahirkan, meninggal karena melahirkan. Tapi apakah kemudian tanpa hisab? Wallahu alam bisawab, ya. Benar dalam hadis disebutkan syahid yukfar lahu dzambuhu kulluhu illa ad-dain. Orang yang meninggal mati syahid maka seluruh dosanya diampuni kecuali utangnya. Kalau punya utang urusan, ya, urusan di akhirat. Ustaz, teman anak qadarullah terkena sihir. Anak sudah mencoba meruqyah beliau tapi tidak sembuh. Lalu ana minta tolong diruqyah sama ustaz, apakah boleh seperti ini? Ustaz, boleh-boleh saja. Kita pergi ke ustaz atau orang lain, bukan untuk kita tapi untuk orang lain. Siapa tahu, ya, karena ruqyah itu kadang-kadang Allah kasih keistimewaan kepada seorang. Tidak semua pandai meruqyah. Seperti hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ketika mereka datang ke suatu kampung minta dijamu, tidak mau dijamu, ternyata kepala kampung tersebut sakit. Maka mereka bertanya, hal fikum raqin, apakah di antara kalian wahai para sahabat ada yang ahli ruqyah? Ternyata Abu Sa'id Al-Khudri yang ahli ruqyah. Padahal dia bukan sahabat yang paling bertakwa, bukan sahabat yang paling soleh, tapi Allah berikan dia kelebihan, dia punya kemampuan untuk mudah meruqyah. Saya ingat dulu waktu saya di pondok, ada teman, maksudnya bukan orang yang ahli ibadah, bukan orang suka, kadang-kadang agak nakal-nakal, tapi kalau ngeruqyah ampuh. Kalau ngeruqyah ampuh. Jadi orang diberi kelebihan ruqyah, silakan meruqyah. Ya, jadi diberi kemudahan meruqyah, tidak harus dia orang yang alim, tidak harus. Allah berikan dia kelebihan, masing-masing diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu. Ada orang dibukakan kebaikan dengan menjadi ahli ruqyah. Seperti sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Akhirnya Abu Sa'id Al-Khudri baca Al-Fatihah, langsung orang itu sembuh, seakan-akan tidak pernah sakit sebelumnya. Cuma baca Al-Fatihah selesai. Sebagian kita baca Al-Fatihah berulang-ulang tidak sembuh-sembuh, ya. Terkadang jinnya tambah ngamuk, ya. Tapi intinya tidak mengapa kita minta tolong orang lain atau minta tolong ustaz membantu teman kita yang tersihir, baik, itu baik. Jadi bukan dia yang itu tidak termasuk minta untuk diruqyah, tapi minta agar meruqyah orang lain, ya. Beda. Yang dimaksud dalam hadis adalah kita minta orang lain meruqyah diri kita sendiri. Itu yang mengeluarkan dari 70.000 orang tadi. Ustaz, cara menghafal Al-Quran cepat dan tidak hilang dari pikiran. Al-Quran tidak bisa hafal sekali hafal kemudian tidak lupa-lupa, enggak bisa. Allah menjadikan Al-Quran mudah dihafal. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr fahal min mudzakir. Sungguh kami telah mudahkan Al-Quran untuk menjadi pengingat. Di antara para ulama mengatakan maksudnya mudah untuk dihafal. Dan antara mukjizat Al-Quran mudah dihafal. Anak-anak kecil pun bisa hafal Al-Quran. Tetapi sifat Al-Quran meskipun mudah dihafal, dia juga mudah lepas. Ta'ahadu bil Quran fa innahu asyaddu tafallutan minal ibil fi uquliha. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya kalian mengulang-ulangi Al-Quran
Karena Al-Quran itu lebih cepat lepas daripada onta dari ikatannya. Maka Allah ingin agar seorang sering baca Al-Quran. Jadi penghafal Al-Quran memang berat. Kalau ngapal sekali, hafal mungkin mudah. Bisa mungkin 6 bulan, 3 bulan. Tapi menjaga hafalan tersebut, ini tidak ada kata berhenti. Terus-terusan harus murajaah. Karena kalau tidak murajaah dia akan apa? Akan lepas. Tidak akan lepas. Rasulullah mengatakan ta'ahadu seperti onta yang ada, onta kalau dia dideremkan, dipasang ikol, dipasang tali. Dia sering gerak-gerak, lama-lama talinya longgar, kemudian lepas. Nah, supaya onta tersebut tidak kabur, maka pemilik onta harus cek lagi talinya, kuatin lagi seperti itu. Demikian juga Al-Quran. Tanya para penghafal Quran, kalau mereka enggak murojaah bisa apa? Bisa lepas dan bisa hilang ya. Bahkan saya pernah ketemu seorang syekh, guru Al-Quran. Dia punya murid, hafalannya bagus dan hafalnya, akhirnya diundang kemana-mana, diundang sini, jadi tayangan orang datang lihat dia ngapal. Akhirnya ketemu lagi dengan syekh itu cerita sama saya tes dia nggak bisa lagi. Jadi dia lupa murojaah, mungkin diundang ke sana, di masjid sini, masjid sana, yang dibaca surat-surat itu terus. Ketika dites kembali pada surat-surat yang lain dia nggak hafal, seperti baru mau hafal ulang. Karena Al-Quran nggak bisa begitu. Al-Quran memang harus diulang-ulang. Ketika Syekh Muhammad Abdul Muhsin Al-Qasim hafizahullah taala, imam Masjid Nabawi, dan dia adalah seorang qadhi di mahkamah Al-Mahkamah Al-Amah di kota Madinah. Ketika dia datang ke kampus UIM Universitas Islam Madinah, kemudian pertemuan dengan mahasiswa, sempat ada mahasiswa yang tanya, "Ya Syekh ini termasuk yang kalau baca Quran jarang salah kalau jadi imam di Masjid Nabawi." Maka mereka tanya, "Syekh, Anda murojaah setiap hari berapa?" Saya ingat dia bilang, "Saya murojaah setiap hari 7 juz." Berapa? 7 juz. Jadi memang Al-Quran itu harus diulang-ulang. Jadi kalau caranya bagaimana hafal Quran cepat? Ya Al-Quran itu dihafal aja, ya dihafal diulang-ulang. Caranya gimana? 10 kali lihat ke depan, diulang 10 kali ke kanan, 10 kali ke kiri, 10 kali ke belakang, sudah berapa kali? 40 kali. Insya Allah hafal. Insya Allah hafal. Tidak ada habis itu tidak akan lupa. Enggak mungkin Al-Quran akan lupa, Nabi yang bilang. Oleh karenanya harus diulang-ulang. Harus diulang-ulang. Kemudian untuk mudah menghafal Quran, ya pikiran harus fokus ya. Kalau mau hafal Quran tapi nonton Korea terus ya repot juga ya. Ya harus fokus. Fokus, kemudian cari waktu yang tepat untuk hafal Quran. Misalnya waktu di mana antum tidak ngantuk ketika menghafal. Ada orang menghafal Quran dibilang paling bagus pada subuh, tapi pada subuh dia ngantuk. Jangan hafal Quran ketika ngantuk, jangan. 1 jam nggak dapat apa-apa ya. Hafal ketika lagi fresh, lagi segar. Ada orang yang menghafal Quran sebelum subuh, ada. Dia ketika bangun subuh dia malah fresh, dia malah baca hafal Quran mudah masuk. Dan ingat, otak itu bisa dilatih. Perhatikan, otak itu bisa dilatih. Seperti otot orang, otot itu kalau dilatih jadi kekar, jadi besar ya. Demikian juga otak bisa dilatih, hanya saja tidak kelihatan karena dalam tempurung otak. Sebenarnya dia ada perubahan bentuk. Otak yang orang sering nonton film tertentu bisa berubah otaknya, mengecil atau membesar. Orang yang kuat menghafal juga otaknya bisa, jadi bisa dilatih. Dan terbukti ada orang yang mungkin hafal susah, dia ulang-ulang sampai ketika seakan-akan sudah connecting, sudah dia mudah untuk menghafal. Jadi kekakuan dalam otaknya lepas. Setelah itu dia mudah untuk apa? Menghafal. Terbukti anak kecil susah, suruh ulang, tapi begitu dia sudah hafal 5 surat, selanjutnya dia lancar. Berarti otaknya sudah terlatih. Sama seperti otak bisa dilatih. Jadi ini pembicaraan secara ilmiah. Saya pernah bertemu dengan seorang dokter bicara tentang masalah ini. Dia bilang otak bisa dilatih dan secara ilmiah ada buktinya. Ada perubahan bentuk, ada perubahan kemampuan, otak bisa dilatih. Makanya subhanallah, para ulama di Madinah, guru-guru kita di sana, mahasiswa punya guru seperti tidak pikun, subhanallah. Saya terakhir ketemu Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, umur 90 tahun. Tidak pikun, ngobrol lancar. Saya ngobrol sama dia lancar, nyambung. Subhanallah. Dia udah 90 tahun, bingung sudah. Jadi mereka hafal Quran, mereka selalu melatih otak mereka, selalu berpikir tentang ayat-ayat Allah. Jadi mereka tidak pikun. Tidak pikun. Itu diantara anugerah yang Allah berikan kepada para ulama. Ya. Lihat Masyayikh Syekh Shalih Al-Fauzan sudah berapa umurnya? Lancar kalau bicara ayat-ayat, tambah lancar, pengambilan dalil semakin kuat, ya, karena memang diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah dianjurkan orang yang sedang safar salat sunnah
Orang yang sedang safar ada dua kondisi. Jika kondisi dia solat dalam kondisi solat di qasar, maka sebaiknya tidak solat sunnah. Meskipun dibolehkan, tapi sebaiknya tidak solat sunnah. Kenapa? Karena Nabi tidak solat sunnah kecuali qobliyah subuh. Misalnya Anda bersafar, kemudian Anda solat duhur 2 rakaat, Anda solat asar 2 rakaat, Anda solat isya 2 rakaat, maka tidak perlu solat qobliyah, solat ba'diyah, enggak perlu. Kecuali qobliyah apa? Subuh. Karena Nabi SAW tidak meninggalkan qobliyah subuh dalam hadis-hadis yang sahih, baik sedang mukim maupun sedang safar. Ya, ngapain kita tambah lagi 2 sebelum, 2 sesudah? Uang yang 4 aja jadi 2. Ngapain kita tambah lagi 2 sebelum 2 sesudah? Jadi kalau kita solatnya ketika safar dalam kondisi qasar, maka tidak perlu solat sunnah kecuali qobliyah apa? Subuh. Tapi kalau seperti saya solat di sini, saya solat isya 4 rakaat, saya ikut imam mukim, maka saya dianjurkan solat sunnah karena model solat saya seperti solat orang mukim. Paham? Ini fatwa Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Kalau kita solatnya bersama orang mukim dan dia solatnya, kita solat akhirnya 4 rakaat seperti imam, maka kita boleh solat qobliyah ba'diyah sebagaimana sang imam. Orang yang bernazar namun belum tahu tentang hukum nazar itu apa. Lalu apakah nazarnya tetap lanjut ketika dia belajar dan paham tentang nazar sehingga ia telah merasa berat dengan nazarnya? Kalau nazarnya berat, dia gagalkan dan dia bayar kafarah. Kalau tidak mampu mau diapain lagi? Dia bayar apa? Kafarah sumpah. Fa kafaratuhu seperti kafarah sumpah, kafaratul yamin. Nazar adalah sumpah, suatu yang tidak wajib kita wajibkan dengan mengatakan demi Allah, kalau saya lulus saya akan traktir teman sekelas makan bakso. Akhirnya lulus. Mau traktir duit enggak ada. Gimana? Ya udah, bayar kafarah apa? Sumpah. Fa kafaratuhu it'amu 10 masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatum atahru raqabah. Faman lam yajid fasiyamu 3 ayyam. Dzalika kafaratu aymanikum idza halaftum. Kalau kalian melanggar nazar atau melanggar sumpah, maka kafarahnya pilihan: memberi makan 10 fakir miskin, atau memberi pakaian 10 fakir miskin, atau memerdekakan budak. 3 pilihan, terserah mana. Memerdekakan budak sekarang sudah enggak ada, tinggal 2. Memberi makan 10 fakir miskin atau memberi pakaian 10 fakir miskin. Kalau tidak mampu baru puasa 3 hari. Jangan langsung puasa 3 hari. Lihat dulu punya uang atau tidak, kasih makan atau pakaian. Kalau enggak baru puasa 3 hari. Siapa yang bangun Ka'bah pada awalnya? Apakah sudah dibangun oleh Nabi sebelum Nabi Ibrahim alaihissalam? Ini ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan bangun pondasi, ada yang mengatakan malaikat, ada yang mengatakan Nabi Adam alaihissalam. Ada khilaf di kalangan para ulama. Yang jelas yang meninggikan pondasi adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia bangun Ka'bah, kemudian mengatakan ya ayuhan nas, inna rabbakum qad ittakhadha baitan fahujjuh. Wahai manusia, Allah telah membangun Ka'bah, maka datangilah, yaitu untuk haji atau umrah. Apakah khitan sunat laser juga termasuk pengobatan dengan kai? Kai adalah besi yang dipanaskan kemudian ditempelkan pada penyakit. Laser bukan ya, laser bukan kai. Ustaz, saya murid SMA boarding di Padang. Izin bertanya, jika kita pernah melakukan salah satu yang menyebabkan mengeluarkan kita dari orang masuk surga tanpa dihisab sebelum mengetahuinya, lalu kita bertobat, apakah kita bisa masuk surga tanpa hisab? Insyaallah taala ya. Yang jadi patokanlah bagaimana akidah Anda yang terakhir. Para sahabat, jangankan mereka dulu melakukan kesyirikan, mereka dulu menyembah apa? Berhala. Kemudian mereka berubah. Bagi sebagian kita mungkin percaya sama dukun. Ya, dulu ada yang mencari keris bersinar, macam-macam. Ini sekarang ngerti itu enggak benar ya, bertobat, mudah-mudahan tidak akan mengulangi lagi, mudah-mudahan masih bisa termasuk dari yang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Bagaimana sikap suami pada istri yang jika dia ingin sudah terlanjur dibaca ya. Bagaimana sikap suami pada istri jika dia ingin berpoligami? Dan apa kiat-kiatnya berpoligami yang sesuai sunnah? Belajar dulu. Belajar dulu ya. Sama saya juga belajar, sama-sama apa? Belajar ya. Baik, demikian saja. Masih ada? Masih banyak? Bagaimana agar terhindar dari maksiat yang selalu cepat muncul saat upaya dalam ketaatan? Allah berfirman tentang Nabi Yusuf alaihissalam, bagaimana Zulaikha
yang menggoda Nabi. Nama dia tidak ada dalil yang sahih namanya Zulaikha, tapi ada dua nama yang disematkan kepada wanita ini. Ada yang mengatakan namanya Zulaikha. Dia bercerita, "Walaqad rawattuhu an nafsihi fasta'sam." Sungguh aku telah merayu Yusuf, namun dia fasta'sam, itu bertahan, dia tidak mau memberi sedikit pun celah. Jadi orang kalau ingin tidak terjerumus dalam maksiat, dia isti'sam, dia berusaha tidak memberi celah sedikit pun, maka dia akan selamat. Tapi kalau dikasih celah, dia mudah bermaksiat. Contoh, dia melihat-lihat, mulai lihat sedikit-sedikit, lama-lama ke bawah. Contoh, dia chatting sama cewek, mulai jawab, oh, sudah, hihihi, hehehe, selesai, lama-lama. Seharusnya langsung dia, maaf, saya tidak bicara sama akhwat misalnya, atau blokir atau apa, gitu caranya. Karena kalau dia buka pintu semakin terbuka, semakin lebar. Setan menggelincir kita sedikit demi sedikit. Maka Zulaikha mengatakan, "Walaqad rawattuhu an nafsi fasta'sam." Aku telah merayu tapi dia menahan diri, Yusuf tidak memberi celah sedikit pun. Enggak ada celah sedikit pun, bertahan kabur dari lokasi kemaksiatan. Nah, kita ini yang jadi buat kita terjerumus karena kita kasih celah. Mungkin kita enggak nonton film, mulai nonton macam sedikit-sedikit, lama-lama nonton, lama-lama semakin meningkat, lama-lama semakin meningkat maksiatnya. Mungkin kita tidak sampai berzina, tapi ngobrol sama istri orang bergampang-gampangan, mulai senyum-senyum, mulai kita enggak tahu nanti bagaimana. Jangan kasih celah. Kalau ada akhwat kirim foto, ya, dan kita tidak ada niat untuk menikahinya, segera dihapus dan diblokir. Jangan diblokir, tidak dihapus. Diblokir, tidak dihapus, isi murojaah. Kalau lagi omel sama istri, telepon, ya, namanya kasih celah. Ya. Ustaz, saya masih pelajar. Namun untuk menghindari perzinaan saya mempunyai niat untuk menikah, namun saya belum mampu. Bagaimana solusinya Ustaz? Puasa sunnah. Ya. Puasa sunnah, Senin Kemis. Kalau masih hasratnya bergejolak, puasa Daud. Tetapi percuma Anda puasa kalau Anda masih tidak menjaga pandangan mata, percuma. Benar, puasa itu mengurangi hasrat. Tetapi faktor memandang itu lebih kuat sehingga mengalahkan efek puasa tersebut. Tapi kalau orang puasa kemudian dia jaga pandangan, insya Allah selamat. Insya Allah selamat. Kalau sudah puasa, sudah jaga pandangan, masih takut berzina, minta uang sama bapak. Saya mau nikah, Pak. Enggak apa-apa. Bahkan begitu pentingnya pernikahan, saya para ulama mengatakan boleh uang zakat digunakan untuk menikah. Boleh diambil, ada orang menikah takut berzina, ketika kasih uang zakat ke menikah, uang maharnya, walimahnya, sudah. Boleh, enggak apa-apa. Ini ujian para pelajar sekarang ya. Tontonan yang selewiran, yang tidak bisa dikontrol, membuat mereka akhirnya terjerumus dalam khayalan-khayalan yang bisa mengantarkan kepada perbuatan yang nista. Ustaz, bolehkah menggunakan bahasa-bahasa gaul ketika kita berbicara tentang Allah Ta'ala, seperti mengatakan chat Allah dengan salat atau apa ini, chattingan, ya. Kita kalau menggunakan bahasa tentang Allah Subhanahu wa taala, jangan mengandung bahasa yang menunjukkan perendahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti contoh kita mengatakan Allah mesra. Mesra ini bahasa yang kurang, khawatirnya ada nilai syahwat di situ, ya. Sebaiknya kita hindari, ya. Seperti kata-kata seperti itu, ya. Dan Allah chattingan sama kita, repot juga. Kita enggak chattingan sama Allah. Jadi enggak pas. Kita menghindarlah, ya. Kita menghindar bahasa-bahasa yang khawatir menimbulkan makna konotasi yang buruk. Apakah percaya pada gerak-gerak pada bagian tubuh kita termasuk kesyirikan, Ustaz? Contoh, gerak di telapak tangan pertanda akan menerima uang. Bergelak kelopak mata sebelah bawah pertanda akan menangis, dan lain sebagainya. Bagaimana cara menghilangkan kebiasaan ini dan diri kita, Ustaz? Apa yang harus kita lakukan dan apa hukumnya kalau selama ini kita sudah terbiasa dengan kebiasaan ini? Buang keyakinan tersebut. Orang banyak, kadang kita goyang-goyang enggak nangis-nangis, ya. Enggak benar. Kadang gerak-gerak sendiri, duit enggak datang-datang. Enggak, itu enggak. Kalaupun datang hanya kebetulan. Jadi tidak ada kaitannya. Dan itu tidak boleh. Ini termasuk mengkaitkan sesuatu yang tanpa sebab. Baik, demikian saja sedikit kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.